Oke, kita mulai dengan oke, PR dulu ya. Nah, ini PR-nya ya, itu PR ya. Oke. Kumpulkan Rabu ya. Oke. 2A sampai D, 4A, 5A, 6A sampai B. Oke. Oke. Saya mulai dengan soal nomor 3. Titik ini nomor 3 ya. Saya kerjakan ya, ini prosedur standar. Saya kerjakan untuk soal nomor 3D. Nah, harus Anda kerjakan juga ya. Ini 3A ya. Oke. Saya kerjakan soal nomor 3D ya. Oke. Ujungnya dari soal ini adalah mencari maksimum minimum, tapi kita harus hitung titik kritis dulu ya. Jadi perintah untuk menghitung titik kritisnya bertujuan untuk membantu menggayat, menuntun ya, menuntun. Oke, saya kerjakan soal nomor D ini supaya ada titik singularnya. Jadi kita punya X 2X min 3X pangkat 2/3. 3X pangkat 2/3. Oke, kita ya untuk mencari titik kritis. Ini dulu ya, saya lengkapi dulu soalnya. Di selang min 1 sampai 8. Oke. Nah, mencari titik kritis salah satunya kita butuhkan turunan, berarti ya hitung dulu turunan ya, prosedurnya. Hitung dulu turunan. Hitung turunan harusnya Anda sudah tidak bingung lagi. Pangkatnya 1 bawa ke depan, kurangi 1. Pangkatnya dibawa ke depan, kemudian dikurangi 1. Oke, kita tulis secara rapi, kita rapikan ya. Oke, karena min taruh di bawah. 1/3 artinya akar. Kita rapikan lagi. Berarti 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjut. Oke, titik kritis kalau begitu di ujung ya. Di ujungnya udah langsung kelihatan. Di ujung min 1 dan 8. Oke, titik stasioner. Oke.
Oke, pembuat 0. Pembuat 0. Ini benar ya. Pembuat 0 pembilang apa? Oke, pembuat 0 pembilang. Adalah nah ini karena nggak ada faktor ya, jadi ya kita pindahkan 2-nya ke kanan, baret, tinggal 1. Nah, yang akar pangkat 3-nya 1 apa aja? 1. 1 aja ya. Min 1, akar pangkat 3-nya berapa? Min 1. Min 1. Berarti X sama dengan 1. Nah, pembilang pembuat 0 penyebut apa? Nah, ini pembuat 0 penyebut cuman ya yang ini akar pangkat 3-nya 0 ya. Baik. Ini kita hapus dulu ya. Kan ini cuma hitung turunan saja. X stasioner, ini saya tambahkan dulu. X stasioner, G aksen X sama dengan 0. Saya sering ada ya lupa-lupa ya. Nah, G aksen 0, fungsi rasional mencari tandanya ya bikin dulu pembuat 0. Cari dulu pembuat 0. Dari pembilang dan penyebut. Oke, sehingga kita udah punya, kita hitung tanda dari G aksen. Nah, dari G aksen. Ini 0, ini 1. Oke, harus cek kalau gitu ya. Cek ya. Oke, tadi G aksennya apa? G aksen X 2 kurang 1 per ini ya. Baik, kita ambil yang gampang, nyari akar pangkat 3 yang gampang apa? Nyari akar pangkat 3 yang gampang. Delapan ya. Anda pilihnya 8. Oke, di 8 ini akar pangkat 3-nya 2 kurang 1 positif. Karena di bawahnya juga positif ya. Di antara 0 dan 1 Anda bisa pilih per 8. Oke. Kalau 1/8 ini akar pangkat 3-nya kan setengah. Ini setengah kurang 1 min setengah. Penyebutnya setengah. Ini negatif ya. Di atasnya negatif. Ambil 8, min 8 aja yang gampang. Min 8, ini negatif. Oke. Min 8, akar pangkat 3-nya min 2. Min 2, min 1, kurang 1, kurang negatif, minus 3. Jadi di atas negatif, di bawah juga negatif, berarti ini plus. Di 0, ini nggak ada turunan. Kemudian ini 0. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini?
Kalau tidak, saya lanjut. Oke, nah, jadi, waduh, kenapa tiba-tiba saya jadi tanda ya? Oke, salah ya, nggak perlu ya, maaf. Kita kan cuma perlu ini ya, stasioner ya. Oke, sorry. Aduh, saya sudah mikir terlalu jauh. Oke, sorry. Harusnya enggak ya. Sorry. Ke bawah itu ya bicara kemonotonan dan lain sebagainya. Oke, kita nggak perlu. Oke. Sorry. Yang perlu pembuat nol pembilang aja ya. Pembuat nol pembilang, penyebutnya nggak usah. Karena kalau penyebutnya nol malah bukan jadi nol ya. Oke, pembuat nol pembilang 1. Oke, ini titik stasioner. Sorry. Nah, kemudian titik singular. Nah, ini baru masuk juga, tapi dia sebagai titik singular, membuat nol penyebut. Di aksen. Oke. Berarti, nah, ada berapa titik kritisnya Fatimah? Ada berapa titik kritisnya Fatimah? Halo? Fatimah? Nggak ada ya? Ada berapa titik kritisnya? Tanya yang lain aja ya. Lutfi? Lutfi ada? Enggak juga. Selviana ada? Ada Pak. Oke, Ada apa aja? 3 titik kritisnya. Apa aja? Stasioner. Jumlah titik kritisnya berapa? Jumlahnya ada 3. Apa aja? X-nya berapa aja? X-nya ada apa aja di sini? Untuk kasus ini. Minus Ada 1. 1, terus -1, terus 8 terus sama 1. oke, udah? Udah. Oke, yang lain ada yang mau mengkoreksi? Sama 0 juga kan, Pak? Iya, sama 0. Jadi Kan 4. singular juga. Bapak, saya mau nanya. Buat Ya, nentuin titik singular itu gimana ya, Pak? nih pembuat 0 penyebut turunannya. Jadi berarti yang hasilnya itu nggak ada atau gimana? Iya, yang hasilnya nggak ada. Oke. Baik. Oke, ada 4 ya. Nah, jadi titik kritis oke, kemudian nilainya ada 4. Yang 1 kita urutkan secara 0, 1, 8. Fx-nya tadi apa? Fx apa tadi Fx-nya? Ini dia nomor berapa ya? Nomor 3 ya? Oh, bukan G ya, tapi P ya, sorry. Px-nya ya.
G aja ya, G. 2x min 3x pangkat 2/3. Oke, kalau min 1, min 2 dikurang min 1 dikuadratkan dulu. Nah, akan bacanya gini. X kuadrat. Ya. Min 1 dikuadratkan dulu 1, akar pangkat 3-nya 1. Berarti 2, min 2, min 3. 5, 0, 2 kurang 3, min 1, 8, 16 ini dikurang kuadrat dari, oke, pangkat turun diakarkan dulu ya, 8-nya 2 dikuadratkan 4, 12, 16, 4. Sudah, 16 kurang 12, 4 ya. Oke. Baik, jadi Anda sudah bikin tabel, maka ya udah disimpulkan aja. Berarti berdasarkan tabel nilai maksimum 4. 4 ya. Dan nilai minimum ini 5. Nah, itu udah global ya. Karena kita bicaranya di tadi ada soal di selang tertutup. Perhatikan ya, oh ternyata di ujung-ujung ya. Nilai maksimum minimumnya ada di ujung. Ini min 1 di ujung, 8 juga di ujung. Oh, kebetulan. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada soal yang mau ditanyakan nggak? Nah, mungkin itu bisa bikin tutorialnya lebih menarik. Mungkin. Ada nggak soal yang mau ditanyakan? Bapak maaf Pak, mau nanya yang ini titik stasioner. Oke, silakan. Yang ini tuh pembuat nol pembilang ya kalau stasioner. Kalau turunannya pecahan, yang bikin nol kan pembilang aja kan? Kalau penyebutnya nol, jadi apa dia? Singular. Singular. Oke. Terima kasih Pak. Oh, pertanyaannya itu aja. Enggak, bentar mau nanya lagi Pak. Itu tadi persamaan turunannya jadi min 2 per akar 3x bukan? Tadi itu 2 kurang 2 ini kan? Ini enggak? Saya lupa. Ya, ini ya. Oke. Nah, salah ya? Kebalik ya. Tadi 2. Ini ya. Ini kan? Ini kan turunannya ya? Betul? Bukannya harusnya 2-nya positif, Pak. Kan dia fungsinya dari 2x kurang 3x 2/3. Coba. Tadi G-nya apa? 2x minus 3x pangkat 2/3. X pangkat 2/3. Oke. Terus G aksen X. 2x diturunkan sama dengan 2. turunannya apa? 2. Oke. 3. Turunannya apa? Pangkatnya bawa ke depan kan? Jangan dikurangi dulu, bawa dulu ke depan. Betul ya? Baru pangkatnya dikurangi 1.
Oke? Sama ya Pak. Makasih Pak. Sama. Oh, iya ya sama. Kan tadi saya sederhana, saya ubah bentuknya. Kenapa mau saya ubah? Kan mau cari pembuat nol. Kalau Anda kerjakan di sini, nanti nggak kelihatan loh. Ini singularnya nggak kelihatan. Ya, jadi tekniknya Anda ubah jadi pecahan. Jangan biarkan terpisah. Ya, pangkat negatifnya jangan biarkan terpisah. Supaya lebih kelihatan aja. Oke, ada pertanyaan yang lain? Atau ada soal yang mau ditanyakan? Kak? Oke, kalau tidak saya lanjut kalau gitu ya. Soal nomor 4. Anda suruh cari soal nomor 4A. Tambahin lah ya, itu lagi ya. 4A mah gampang kali ya. 4B juga ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Oke, saya kerjakan bagian yang agak susahnya ya, nomor 4D saya kerjakan. 4D. Jadi Anda punya fungsi T-1 dibagi T kuadrat. Betul ya? T-1 dibagi T kuadrat. Hingga, dan mau ditanya selang kemonotonan. Lihat dahulu, karena ini fungsi rasional, nah pembuat nol penyebutnya bikin grafiknya putus ya. Oke. Tidak continue di ya T sama dengan 0. Oke, itu. Nah, ini catatan yang penting ya. Nah, kemudian baru kita hitung turunannya. Belum kita hitung turunan, kalau fungsi rasional cek ini dulu. G-aksennya adalah T kuadrat. Anda menyebutnya dulu di kuadratkan. Turunan dari pembilang. Berapa turunan pembilang, Fatimah? Fatimah ditanya lagi. Fatimah. Enggak ada ya? Nabila, ada nggak Nabila? Dafa Robbi ada? Ada Pak? Udah. Apa turunan T-1? Turunan T-1 1. Satu. Oke, satu aja ya, bukan 1 kurang 1 ya. Kadang. Oke, baik. Jadi turunan T-1 kali T kuadrat. Makasih Dafa. Kurang 2T kali T-1. Oke, ini Anda sederhanakan pasti bisa. 2T min T kuadrat per T pangkat 4. Oke. Nah, untuk menentukan tanda dari G aksen, kita ya selalu ya membuat nol penyebut.
pembuat nol, pembilang, G aksen. Oke, nah ini kita faktorkan dulu, gampang. Nah, ini kelihatan ya, T sama dengan 0 dan T sama dengan 2. Oke, lanjut. Langkahnya adalah membuat 0, menyebut. Oke, langsung kelihatan. T sama dengan 0. Oke. Oh ya, ini sebenarnya bisa disederhanakan. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi, Anda punya ini aja ya. Yang lebih sederhana, lebih mudah untuk dianalisis ya. Jadi, harusnya saya lakukan itu tadi ya. Oke, jadi kita hanya lihat ini aja. Jadi kita punya pembuat 0 pembilang, pembuat 0 penyebut, pembuat 0 pembilang. Kita mau lihat tanda dari G aksen ya. Oke, kalau kita cek di 3 misalkan, ya gampang ya. Di 3 ini negatif, ini positif. 2 kurang 3 min 1. Ya. Jelas lah ya, negatif ya. Kemudian pangkat dari 2 min T. Ini kan pembuat nolnya 2. Pangkat faktornya 1, berarti dia berubah tanda. Lanjut, di 0, faktornya yang mana? Faktornya kan T ya. Faktornya T. Nah, kalau ini faktornya 2 min T. Faktornya T, pangkatnya 3, berarti dia juga karena ganjil juga berubah tanda. Baik. Nah, perhatikan bahwa karena ya perlu ditandai aja dulu ya. Sedangkan ya, kalau ada tahu kesimpulan tambahan, tuliskan aja dulu kesimpulan tambahan. Ya, walaupun mungkin belum diperlukan. Perhatikan bahwa berarti ya kita nggak di kelas kan udah panjang. Saya kan udah tulis panjang-panjang ya. Di sini kita langsung aja ke kesimpulan. G continue di 0. G continue di 2. Ini penting ya. Dan saya sudah tuliskan di sini tak continue di 0. Oke, berarti dia monoton turunnya 0-nya masuk karena continue di 2 ya. Berarti kalau Anda mau tuliskan monoton turun itu 2 karena continue di 2. Oke. Dan ini terpisah. Kan ini negatif terpisah ya, berarti jangan digabung. Monoton naik di nolnya nggak masuk karena tidak continue ya, karena dia nggak continue tadi ya. Nih karena dari fungsi awalnya juga ini sudah nggak continue ya, bukan karena ini ya, tapi karena dia tidak continue. Jadi 0 nggak masuk. Nah, karena continue di 2, 2-nya naiknya sampai ujung di 2. Oke. Ada pertanyaan? Ya, Anda nggak perlu nulisin. Yang penting kalau Anda nggak masukkan ujungnya,
Nah, Anda nilainya kurang. Nah, kalau duanya ini Anda nggak masukkan, padahal harusnya dia masuk, nah nilainya kurang. Oke. Ada pertanyaan nggak? Tadi yang Bapak maksud 2 itu yang monoton turun itu bukan, Pak? Nih, monoton naik dan turun. Maaf, Ini Pak. dua-duanya. Ini kegeser kayaknya kameranya. Oh, sorry. Oh, oke. Nah, jadi, ya, di monoton turun 2 juga masuk ya. Grafiknya kira-kira seperti ini nanti. Jadi, oke, naik, dia naik, terus turun, ini 2 di sini. Nah, dia kan naiknya sampai ke 2. Mulai turun dari 2, ya 2-nya masuk. Kemudian, ya, di 0, ya kira-kira ya, kira-kira. Seperti ini. Bapak izin bertanya. Boleh? Tadi tuh cek titik tuh pakai fungsi turunannya ya, bukan fungsi awal. Ya, turunan. Kan pertanyaannya tentang selang kemonotonan. Selang kemonotonan yang kita harus cek turunannya positif atau negatif. Masih ingat kan? Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Baik. Kalau begitu saya lanjut. Tentukan kecekungan sekarang ya, interval kecekungan. Ada PR-nya nggak? Oke. Baik, nah ini saya, bentar. Oke, saya harus perbaiki sesuatu dulu ya. Di kelas saya kayaknya bilang sesuatu yang salah. Nah, ini saya perbaiki dulu tentang kecekungan. Oke. Oke, ya. Baik. Oke. Ini saya kasih contoh ini ya. Fx-nya x pangkat 4. F aksennya berapa? Mungkin saja. Jadi saya karena mau menjelaskan saya aja yang jawab. F double aksennya 12x kuadrat. Jadi ini naik ya. Berarti naik sambil berarti ini selalu positif kan ya. F double aksen positif. F double aksen positif. Berarti dia belok kiri ya. Belok kiri. Belok kiri. Belok kiri juga. Nah, kalau dari gambar kesimpulannya apa? Dia cekung ke atasnya dari mana sampai mana? Lihat gambar aja. Dari kiri ke kanan. Intervalnya Anda sebutkan.
Dari negatif ke positif, kan, Pak? Dan intervalnya. Interval apa, Pak? Interval di mana dia cekung ke atas. Oh, positif 0 ke atas. 0 sampai tak hingga. Sampai tak hingga? Atau dari minta hingga sampai tak Negatif hingga? tak hingga sampai 0. Oh, negatif lagi kata hingga. Nah, ya, dia cekung ke atasnya kan kalau dari gambar. Dari minta hingga sampai tak hingga kan? Oke, dan perhatikan bahwa dia belok kiri, terus dia belok kiri lagi. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya bukan titik belok ya. Walaupun itu bukan titik belok, walaupun di sini F double aksennya, di sini F double aksennya 0, ya, tapi bukan titik belok, ya. Nah, jadi saya kemarin keliru. Yang dimaksud dengan titik belok, nah ini, oke. Kita harus lihat tanda dari F double aksen. Oke, dia positif, 0. Kalau dia tidak berubah tanda, F double aksen tidak berubah tanda ketika melewati 0 ya. Nah, jadi ketika melewati 0 dia nggak berubah tanda, dia bukan titik belok. Oke. Nah, di gambarnya jelas ya. Jadi yang dimaksud dengan titik belok adalah ketika turunan kedua berganti tanda. Oke, kalau berganti tanda berarti awalnya belok ke kiri, melewati titik belok, dia belok ke kanan, pindah. Misal ya. Oke. Sorry, saya di kelas ada yang keliru rasanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Kemudian itu satu hal ya, ada dua hal. Kemudian Anda bisa gabungkan interval kecekungan dengan syarat dia continue. Ya. Dengan syarat dia continue. Nah, di sini kan dia continue. Oke. Baik. Pak, mau nanya. Ya, silakan. Jadi kalau dibilang titik belok itu kalau misalkan F double aksen X-nya tuh jadi negatif ya? Berubah tanda dari positif ke negatif atau negatif ke positif. Oh, oke. Kasih Kak. Makasih Pak. Sama-sama. Jadi positif negatif. Oke. Nah, ini baru dia titik belok. Turunan kedua ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Kak? Oke, kalau tidak lanjut ya. Oke, saya skip nomor 6 langsung ke nomor 7 saja. Atau nomor 8 dulu lah ya. Nomor 7, oke, baik. Nomor 7 dulu. Habis nomor 7 baru nomor 8. Ini nomor 5-nya belum dibahas ya.
Ya udah nomor 7 aja ya, nomor 7 aja. Kan konsepnya ya kalau nomor 5 kan ya Anda harus hitung turunan lagi kan. Nomor 7 maksudnya saya harus ngitung turunan dulu. Kalau nomor 7 ini turunannya udah ada. Oke. Sekarang kita fokus ke nomor 7. Coba perhatikan baik-baik. Coba perhatikan baik-baik. Yang diberikan, yang diberitahu adalah turunannya. Ya, yang diberikan adalah turunannya. Oke, bukan fungsi asal. Bukan fungsi asal, tapi turunan. Oke. Nah, dengan mengingat hal itu kita lanjutkan. Nah, saya bisa mengerjakan soal nomor 6. Ya, saya akan kerjakan ini ya, semua pertanyaan di nomor 6. Titik kritis, uji turunan pertama, uji turunan kedua, maksimum lokal. Ini ya titik-titik yang memberikan nilai maksimum lokal dan minimum lokal. Nah, itu bisa ya. Tapi kita kerjakannya di soal nomor 7. Oke. Oke. Yang diberikan, saya ulangi lagi, adalah X pangkat 3 kali X min 1 kali X min 2. Nah, ya kita hitung dulu lah ya. Hitung turunan kedua. Agak susah kalau pakai aturan kali ya. Saya kalikan dulu aja. Nah, kalau begini, nah ini mudah, F double aksen 5x pangkat 4 min 12x berapa ya? Pangkat 3 6x kuadrat. Ini x kuadratnya boleh dikeluarkan ya. Ini di x pangkat 3 kan ada x kuadrat. Oke. Baik. Nah, hitungannya sudah. Bentar, belum ya. Pembuat 0 F double aksen. Apa aja? Ini perlu kan? Pembuat 0 F double aksen. Kita cari pakai. Kita cari pakai apa? Dari Anda ada ide enggak? Ayo. Pakai apa nyarinya? Kan ini Waktu udah itu ada ya. X kuadrat terus apa? Yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan, bukan X pangkat 3. Apa idenya? Pakai ini, tinggal ini kan ya, yang mau dicari faktornya ya. Ini kan udah jelas 0 ya. Pakai apa ini? Pakai rumus Yang X sama dengan tuan Pak. ABC ya. Iya, ABC. Ini rumus ABC.
Bapak maaf, nggak ada videonya Bapak. Iya Pak, kok videonya mati ya? Sama suara Bapak nggak ada. Maaf Bapak, suaranya Pak.
Tes 1 2 3. Terdengar, Pak. Sudah kedengaran, Pak. Dengaran, Baik. Pak. Makasih ya. Oke, kita sorry. Oke, kita lanjut. Jadi ya kita pakai akar-akarnya. Pakai rumus ABC saja langsung. B-nya min 12, berarti min-nya 12 ya. Terus minus B kuadrat. 12 itu 4 ya. 5 kali 4, 4 kali dikurang 4 kali 5 20 kali 6 120 diakarkan bagi 2 kali A. Oke. Ini bisa Anda sederhanakan ya. 6 plus minus akar 6. Tadi saya sudah ngerjain ya. Jadi per 5. Jadi saya 4 kan kurang 20. 4 ya. 4 itu 4 akar 2. 4-nya dikeluarkan. Oke ya. 6 plus minus akar 6. Oke ya. Baik. Nah. Jadi dari F aksen pembuat nolnya ada berapa? 0, 1, 2 ya. 0, 1, 2. Oke. 0, 1, 2. Ini pembuat nolnya apa ya? Nah, 6 plus akar 6 per 5 sama 6 min akar 6 per 5. Oke, nah tapi ini ditaruhnya di mana? 6 min akar 6 per 5 itu ditaruhnya di mana? Di sebelah kiri 0. Di sebelah kanan 0. Oke. Ini positif atau negatif nih? Positif. 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 Kenapa? 6 lebih Karena besar dari Akar 6 pasti lebih kecil dibanding 6. Yang kuadratnya aja Anda cek. Kuadrat 6 berapa? 36. Ini kuadratnya 6 kuadrat. Akar 6 kuadrat. 36, 6. Oke ya, ini positif. Dibandingkan 1. Mana yang lebih besar? Lebih besar 1. Caranya gimana? Perkiraan sih Pak, kalau akar 4 kan 2, 6 kurang akar 4 kan 2, 6 kurang 2 jadi 4 per 5. 4 per 5 di samping kiri 1. Oke. Perkiraan ya. Oke, kalau saya ada cara yang lebih mudah ya. Daripada Anda perkirakan, Anda cari aja selisihnya. Oke, kalau dikurang 1 berarti dikurang berapa? Ini di sini berapa? 5. 5. Oke. Nilainya berarti ini 6 kurang 5, 1 ya. 1 kurang akar 6 per 5. Oke. Mana yang lebih besar? 1 atau akar 6? Akar 6. Akar 6. Karena berarti ini positif negatif? Negatif. Mana yang lebih besar kalau gitu? Lebih besar 1. Besar 1. Ya, besar 1 ya. Oke, berarti kita akan taruh enggak jelas posisi, enggak penting posisinya di mana, yang jelas di antara 0 dan 1. Oke, dengan cara yang sama Anda bisa cek bahwa sekarang 6 plus akar 6 per 5. Oke.
Kayak gini ya. Kesimpulannya apa kalau gitu? Mana yang lebih besar? 6 plus akar 6/5 atau 1? 6 plus akar 6/5 dikurang 1 kan 1 kan positif ya. Berarti mana yang lebih besar? Kemudian Anda bisa cari juga dikurang 2 hasilnya negatif. Oke, berarti 2 lebih besar. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, saya lanjut. Nah, berarti kita tinggal kemudian kita cek tanda-tandanya ya, tanda-tandanya saja yang penting. Sebelum kita lanjut, kita cek dulu tanda-tandanya ya. Anda bisa cek aja di 3 Anda ambil 3. Ini positif, 3 kurang 1 positif, 3 kurang 2 positif, 3-nya positif, berarti ini positif. Kemudian ketika melewati 2 itu faktornya X min 2, pangkatnya 1, berarti berubah tanda. Ketika melewati 1, faktornya adalah min 1, pangkatnya 1, ganjil, berubah tanda juga. Melewati 0, faktornya X, pangkatnya ganjil. Dia berubah Negatif. Bapak nggak ada suaranya, Pak, maaf.
Suara saya sekarang terdengar? Terdengar Pak. Dengar, Pak. Oke, terima kasih. Maaf ya. Aduh. Oke, tadi kita dari sini ya. Oke, nah jadi ya ini kita perlu bikin tanda-tandanya dan ya tadi soalnya kan yang soal nomor 6 juga kita kerjakan ya. Jadi uji turunan menentukan ini ya interval kecekungan, ya. Interval kecekungan. Oke, jadi apalagi titik ekstrim, uji turunan pertama. Nah, ini sebetulnya salah satu saja ya. Uji turunan kedua. Salah satu aja turunan pertama atau kedua kalau nanti di ujian ya. Ujian. Kemudian lokal ekstrim ya. Ekstrim lokal. Oke. Nah, kemudian kita ya Anda bisa cek ya bahwa turunan kedua di sini ini positif. Kemudian ini 0 ya. 0. Ini turunan kedua negatif. Ini turunan keduanya positif lagi. Anda bisa cek ya. Nah, jadi ini agak susah melihatnya ya. Positif, negatif, positif. Berarti susah nih melihatnya ya. Positif. Oke, berarti dia berubah di sini. Di sini dia berubah tanda ya, berubah tanda dari positif ke negatif. Berarti itu nanti titik balik. Oke. Nah, bentar dulu. Satu dulu ya, interval kecekungan. Oke. Di sini karena dia berubah tanda, maka interval kecekungannya ini nggak masuk, titik ini nggak masuk. Ini tadi sorry, kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya. Bentar. Oke, karena dia berubah tanda, maka dia cekung. Karena ini positif berarti dia cekung ke, aduh saya lupa lagi, cekung ke atas, cekung ke bawah ya. Kalau positif itu dia belok kayak gini kan, cekung ke atas ya, belok kiri ya. Nah, cekung ke atasnya, karena berubah tanda, maka nggak bisa dijoin ya, cekung ke atasnya nggak bisa dijoin, nggak bisa digabungkan kayak yang X pangkat 4 tadi. Jadi interval kecekungannya cekung ke atas
itu dari 6 plus akar 6 sampai tak hingga. Kemudian, nah di sini juga ya. Dan nggak bisa dijoin dengan yang di sebelah kiri karena di sebelah ini nol. Saya gambarnya ini ya. Anda gambar ya, Anda gambar harus hati-hati nanti ya. Oke. 6. Baik, dan karena dari ini berubah tanda di sini, berubah tanda positif dan negatif, maka dia juga nggak bisa dijoin. Nilainya positif, hasilnya kan positif, dicekung ke atas, ya, betul ya, cekung ke atas, maka itu, ya. Tanpa ya ujungnya nggak bisa Anda masukkan, ya, ujungnya ini jadi titik belok ujungnya. Jadi dia nggak cekung di titik belok. Kemudian cekung ke bawah. Oke. Jadi ya yang negatif ya, yang turunan keduanya negatif, ini cekung ke bawah. Nanti dan ujungnya tidak masuk. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jadi dia berbeda Bapak, dengan yang sebelumnya Pak ya. Sebelumnya kan ada cekung Ada masuk. apa? Kalau yang sebelumnya kan ada titiknya yang masuk. Kalau ini berarti nggak ada ya. Iya, yang Berarti masuk kalau itu kemonotonan. ya kalau kemonotonan baru ujungnya masuk. Ya, Oke. Bapak, boleh, silakan. yang ujungnya nggak masuk itu karena kenapa? Karena nol kah atau gimana? Oke, karena ya Anda bayangkan dia lagi naik sepeda gitu ya. Ya, dia dari belok kiri mau pindah ke belok kanan, di tengah-tengah dia nggak belok. Jadi di sini dia nggak belok, di sini dia juga nggak belok. Kira-kira Makasih, Pak. intuisinya seperti itu. Oh ya, Pak, sama untuk turunan kedua, titiknya kan ini 6 plus minus akar 6/5 sama 0 nggak sih, Pak? Oh ya, 0 ya. Oh iya, betul betul. 0 juga, 0. Sorry. 0 ya, 0 di sini ya. Saya lupa. Oke, tapi 0 itu X kuadrat ya. X kuadrat. Nah, tapi oke, di 0 juga ya. Ini juga nilai dari oke, nah tapi dia nggak berubah tanda ya dari plus ke plus. Atau saya perlu baca buku bentar ya, bentar. Ini soalnya oke. Saya harus ngikutin yang di buku ya. Intuisinya oke, jadi yang disebut dengan dia cekung. Oke. Ya aneh juga sih ya, tapi ya.
Oke, baik ya, saya ngikutin yang di buku saja ya. Jadi saya kayaknya tadi kayaknya juga ngomong sesuatu yang keliru ya. Oke. Anda juga bisa cek di buku ya. Oke, coba Anda juga cek di buku. Jadi ini ternyata tidak bergantung pada gambar ya. Dia hanya ya cukup ngitung aja gitu. Oke, jadi ya kita ikutin yang di buku. Ya, ini. Sebentar. Kalau F aksennya increasing. Oke, berarti saya betul ya. Ini mah harus diperbaiki nih. Buku ini nggak lengkap buku ini kalau gitu. Oke ya, nah oke. Berarti yang tadi betul ya, oke. Yang tadi betul ya, bahwa oke. Nah, jangan dipakai ini ya. Oke. Sorry. Saya ulangi ya supaya lebih clear ya. Jadi ya, Anda lihat kalau Anda lihat gambar kan, ini kan cekung ke atas ya, dari minta hingga sampai tak hingga. Maka ini terjadi kalau pertama ya Anda harus bikin F-nya continue dulu ya. Aksennya increasing ya. Bukan. F aksennya continue dulu. Oke, itu yang penting. F aksen continue. Oke. Nah, di kasus ini F aksennya continue di 0. Oke. Dan ya ini positif berarti dia cekung ke atas ya. Cekung ke atasnya di sini di 0 dia nggak berhenti cekung ke atas. Oke. Ya, berarti cekung ya ini sudah benar ya. Ini sudah benar. Oke. Jadi keberadaan 0 di sini nggak merubah bahwa dia cekung ke atasnya dari minta hingga sampai 6 kurang ke 6 ya. Karena di 0 walaupun F double aksennya 0 tapi tandanya nggak berubah. Oke. Kayak X pangkat 4 ini. Oke, ya kita stop di situ dulu ya. Nanti saya coba cek lagi, terangkan lagi di review materi ya. Kita akan ada review hari Rabu. Baik. Saya lanjut dulu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, cekungnya udah ya. Mau nanya. Ya. Tadi itu buat yang kalau cara Bapak nentuin 6 min akar 6/5 lebih besar dibanding 0 tuh gimana? Oh, oke. Ya, 6 ini ya. Nah,
kan kita harus nentuin, oke, ini kan selisih ya, selisih dua bilangan. Penyebutnya nggak positif kan, tinggal ini aja. Mana yang lebih selisih? Selisih ini bakalan positif kalau yang dikurangi lebih besar kan? Iya. Oke, nah jadi Anda cukup tahu aja mana yang lebih besar, 6 atau akar 6. 6. Oke, 6. Nah, berarti ini positif. Kemudian kalau Anda mau mengecek kalau dengan 1 gimana? Kalau dengan 1 gimana? Mana yang lebih besar? Kurangi aja dengan 1. Nah, supaya apa? Supaya lebih kelihatan gitu yang kita cek itu positif atau negatif saja. Jadi kalau dikurangi 1 kan karena penyebutnya 5 ya. Nah, ini jadinya apa? 1 kurang akar 6/5. Nah, sekarang tinggal nih. Mana yang lebih besar? 1 atau akar 6? Akar 6. Akar 6. Akar 6. Ya, berarti ini negatif. Kalau gitu mana yang lebih besar? 1 atau 6 kurang akar 6? 6. 1. 1. Ya, pengurangnya lebih besar kan? Makanya dia jadi negatif. Oke? Oke, Pak. Paham. Makasih. Sama-sama. Oke, saya lanjut ya. Baik, itu kita baru ngitung apa tadi ya? Oke, kita lanjutkan dengan terpal kecekungan ya. Uji turunan pertama ya. Uji turunan pertama berarti kita lihat di titik kritis. Nah, ini dulu. Titik kritisnya apa? Titik kritisnya apa saja? Ada 0, ada 1, ada 2. Ya. Di 0 dia berubah tanda dari negatif ke positif. Oke. Sehingga dia berubah tanda dari negatif ke positif. Sehingga 0 ini apa? Apa 0? F0-nya apa? Kita F-nya nggak tahu ya, tapi kita bisa bilang F0-nya minimum lokal. Kemudian F1-nya apa? Naik, turun. Maksimum lokal. Kemudian 2-nya minimum lokal. Oke. Sorry. Nggak kelihatan ya. Oke. Saya ulangi. Kita cek dulu yang titik kritis mana. Ini judulnya dulu ya. Uji turunan pertama. Uji turunan pertama
kritisnya dulu 012 kita cek F0 apa? Turun naik minimum lokal, naik turun maksimum lokal, lagi turun naik minimum lokal. Oke. Kemudian uji turunan kedua. Titik kritisnya ya sama ya, ini uji turun pertama dengan uji turun kedua itu mirip ya tujuannya. Kita mau mengecek titik kritis. Oke. Menggunakan uji turunan kedua, F aksen 0, 0 jadi undecidable ya, bukan undecidable juga. Ya unsolved ya. Problemnya belum selesai, nggak bisa diselesaikan. Tapi pakai uji turunan pertama kita tahu. Oke. Kemudian F1. F1 ya, dia berada di F double aksen yang negatif ya. Berarti ini maksimum lokal. Sama? Masih sama ya. Kemudian F2. F2 berapa? 2. Oke, F double aksennya positif. Minimum lokal. Nah, saya kerjakan semuanya, tapi kalau ujian ya ini aja cukup ya. Anda nggak harus kerjakan uji turunan kedua, tapi ini sebagai contoh. Oke. Baik, apa lagi? Udah ya, minimum. Ya kan, uji turunan pertama, uji turunan kedua untuk menentukan jenis titik kritis. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, jadi nomor 7 ya, 8. Oke, nomor 8 mungkin saya bahas di kelas saja, karena ya, lebih mudah dijelaskan ya. Buatlah sketsa kurva berikut pada daerah asalnya. Ini kalau bikin sketsa agak lama, jadi saya skip dulu. Oke. Oke, baik. Mungkin daripada ya, saya juga belum menentukan ini mana soal yang mau dipilih. Oke, saya jelaskan lagi ya mengenai prinsip dari concave apa dia? Cekung ya, prinsip dari kecekungan. Kayaknya prinsip dari kecekungan. Oke. Oke.
Sebentar. Oke, pertama, ya pertama, kecekungan itu ini intervalnya ya, intervalnya interval buka ya. Intervalnya interval buka. Oke, jadi ya ujungnya nggak akan masuk ya. Ujung nggak akan masuk sebagai daerah di mana dia cekung ke bawah atau ke atas. Oke, ini dulu prinsip pertamanya. Ya karena di ujung itu ya dia sudah lurus aja ya. Oke. Nah, jadi misal kalau gambarnya kayak gini. Nah, dari sini sampai ini sebelum di titik belok, nah dia cekung ke atas. Tapi di titik belok dia sudah dia nggak cekung ke atas lagi ya. Jadi interval buka saja. Nah kemudian prinsip utamanya adalah saya keliru kemarin. Prinsip utamanya adalah F aksen di I naik atau turun ya. Kalau F aksen di I naik, maka dia naik ya. Cekung ke atas. F. Oke. Nah, sebagai contoh, pada kasus ini, F double aksennya, ini dari 0 ya, dari 0, ya, kembali ya, kayak yang X pangkat 4 tadi. Dari 0 sampai tak hingga, ya dia kan positif ya. X pangkat 3-nya, oke, mungkin ingat lagi aja. X pangkat 3 naik dari mana sampai mana? Sebagai turunan dari X pangkat 4, X pangkat 3 naik dari interval apa sampai apa? Diva, Robby, ada? Ada, Pak. 0 sampai tak hingga bukan? Ya, X pangkat dari? 0 sampai ke tak hingga. Enggak, X pangkat 3. Dia monoton naik dari mana sampai mana? X pangkat 3 nih, X pangkat 3. X pangkat 3 itu monoton naik dari mana sampai mana? Oh, dari tak hingga ke tak hingga. Dari tak hingga ke tak hingga. Jadi F aksennya kan 4X pangkat 3. Dia monoton naik di interval buka min tak hingga sampai tak hingga ya. Maka dia cekung ke atas. Maka dia cekung ke atas dari min tak hingga sampai tak hingga. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kemarin kita cara menentukan dia monoton naik kan
dicek turunan dari ini ya, turunan dari fungsinya. Tapi sekarang fungsinya turunan, jadi turunan kedua. Nah, tapi dan kemarin kita juga menentukan ini naik itu dengan menggabungkan dua interval kemonotonan. Nah, jadi sekarang kita lakukan hal yang sama. Ini monoton naik dari 0 sampai tak hingga, dan dari min tak hingga sampai 0, dan karena dia kontinu di 0, ya, F aksen kontinu di 0, maka dia bisa digabung intervalnya. Oke. Berbeda dengan kasusnya, tapi kita tidak bicara menambahkan ujung ya, karena ya by definition kita hanya bicara interval buka untuk kecekungan. Oke. Saya tutup dengan ini ya, saya tambahkan dikit. Jadi F aksen sini ya, F aksen ini di monoton naik, maka ini F aksennya, F-nya cekung ke atas di oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Terima Makasih kasih, banyak, Pak. Pak. Iya, Pak. Pak.